Hai Sobat Real Chess, di video kali ini saya akan ajak kalian untuk mengetahui update terbaru dari tim catur putri Indonesia yang sedang berjuang di ajang Asian Games di Hangzhou, Cina. Teman-teman, tim putri baru saja menyelesaikan pertandingan melawan Filipina dengan hasil 2-2. Yap. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Hasilnya tim putri yang bermain hari ini adalah meja 1 Iren Karisma Sukandar melawan Women Grandmaster Faina Janelle Mai di papan 1 hasilnya remis. Kemudian Medina melawan San Diego Marie Antoinette Women International Master berhasil menang. Dan Fronda Jan Jodlin dari Filipina melawan Indonesia Citra dimenangkan oleh Fronda. Jadi skornya dan terakhir Chelsea melawan Mendoza Sania Mai hasilnya remis. Jadi skornya 2 sama teman-teman. Iren remis, Chelsea remis, Medina menang, dan Citra kalah. Nah teman-teman, saya akan bahas dari game yang menang ya, dari partai Medina melawan San Diego Marie Antoinette. Ini bagaimana partainya? Ini hanya 36 langkah dengan akurasi 90%, sangat luar biasa. Dan yap, tonton terus sampai habis. Sebelum itu, like dulu, share, dan subscribe. Putih Medina memulai dengan langkah E4, hitam menjawab dengan langkah G6, pembukaan modern defense, kemudian putih D4, hitam gajah G7, putih kuda C3, dan hitam C6. Gurgenidze variation dipilih oleh San Diego Marie Antoinette ya. Nah, Women International Master ini pernah saya lihat di pertandingan Malaysia kemarin ketika saya juga mengikuti turnamen itu. Memang kalau dari secara elo rating cukup jauh ya teman-teman ya. Dan saya yakin memang kualitas dari Medina lebih tinggi daripada San Diego. Ya pecatur nomor satunya aja kalah sama Medina. Ini pecatur nomor berapanya gitu ya. Nah kita lanjutkan pertandingannya. Apa yang terjadi? Bagaimana respon Medina dengan pembukaan ini? Putih A4, hitam D5, putih E5, dan hitam gajah ke petak F5. Kemudian Medina mainkan langkah kuda ke petak F3, dan hitam menjawab dengan langkah F6. Sangat menarik langkah F6 ini. Ya, saya coba cari tahu ya. Selain langkah F6 ini sebenarnya ada nggak sih langkah lain? Dan memang langkah F6 ini ya yang secara teori lebih banyak dimainkan. Nah, mungkin sebelum gajah F5 lebih banyak pilihan ya. Selain gajah ke petak F5 ada juga pilihan kuda ke petak H6. Saya pernah melihat, dan juga ada pilihan menjalankan langkah H5 kemudian kuda ke petak H6. Itu juga menarik. Karena hitam bermain seperti ini ingin mendesain seperti setup Karokan defense juga ya, kuda ke petak F5 menyerang pion di petak D4 ini. Kira-kira seperti itu. Yap, gajah ke petak F5, putih kuda F3, hitam F6 coba membongkar. Dan apa jawaban dari Medina? Sangat menarik, dia mainkan langkah kuda ke petak H4. Nah, menariknya nih, hitam memukul pion petak E5 yang langsung memberikan evolution barnya tinggi untuk putih. Ya jelas, langkah E5 ini kalau kalian jadi putih apa yang akan kalian mainkan teman-teman? Ya, sikat gajah di petak F5, makan kembali, dan pion makan pion E5. Kemudian hitam tidak berani pukul pion E5 karena apabila dipukul maka putih akan mainkan langkah menteri ke petak H5. Boom, tidak bisa rokade. Raja ke petak D7 akan bahaya. Raja ke petak F8, maka putih akan mainkan langkah menteri pukul F5. Boom, kemudian gajah mundur ke petak F6, dan putih sudah memiliki permainan yang sangat enak, tinggal dimainin. Sudah posisinya enak banget buat putih, tinggal mainin game 4, kemudian akan menyerang seperti ini. Nah, tapi hitam tidak berani lakukan makan E5, dia mainkan langkah E6. Medina lanjutkan dengan jalan menteri ke petak H5, boom, kemudian raja ke petak F8, dan putih mainkan langkah F4. Yap, sudah mendapatkan keuntungan ya. Raja hitam tidak bisa rokade, dan juga gajahnya dibuat mati dengan jalan F4 ini. Kemudian hitam mainkan langkah kuda ke petak E7, putih mainkan langkah gajah D3. Kemudian hitam kuda D7, putih gajah E3, menganut prinsip dasar bermain catur tidak terburu-buru untuk menyerang. Hitam kuda G6, putih lakukan jalan rokade pendek. Hitam menteri ke petak H4, haruskah putih lakukan pertukaran menteri? Jelas tidak dong, kalau lagi menyerang jangan lakukan pertukaran menteri. Nah, nih Women Grandmaster International Master Medina Wardahuli aja mengikuti prinsip itu, teman. Jadi kita bisa mengambil ilmunya. Hitam mainkan langkah raja ke petak F7, putih mainkan langkah G3, hitam mundur dengan menteri E7, Medina kembali dengan menteri ke petak H5.
Nah, kalian tahu nggak sih apa tujuan dari Menteri Petaka 5? Kenapa dia bolak-balik aja? Nah, potensi apa yang akan dilakukan oleh putih? Yap, kita ikutin jalannya pertandingan dulu ya. Nah, potensinya adalah dengan dorongan G4 ini. Hitam mainkan benteng H ke petak F8, memberikan pion racun yang kalau dimakan, Menteri akan kena trap. Kemudian putih mainkan langkah A5, mengunci ruang permainan dari hitam. Hitam mainkan Raja G8, Medina berpindah dengan serangan ke sayap Menteri, kuda ke petak 4. Hitam B5, end passen dilakukan, pion memukul balik. Putih dapatkan pion petak B6. Hitam pukul kuda, kemudian putih gajah pukul kuda, dan hitam mainkan langkah Menteri B4. Gajah tarik mundur ke petak E3, hitam memperoleh pion di petak B2. Kemudian putih benteng A ke petak B1, hitam Menteri ke petak A2. Aduh, sungguh pasif ya perwira dari hitam, teman-teman. Dan it's time to break through the position, hancurkan posisi lawan. Langkah apa yang harus dimainkan oleh putih, teman-teman? Yap, mainkan langkah G4. Boom. Ya susah lah ya, mau ngapain lagi hitam? Dengan jalan G4 ini, ya bingung juga kalau kuda E7 masuk lagi nih kastel. Benteng masuk sana. Kita mainkan langkah D4, sacrifice pawn, dan Medina tidak mau menukar ya, tidak mau makan. Dia sepertinya ingin tetap fokus menyerang dengan gajah ke petak D2. Apa yang akan terjadi apabila gajah pukul pion D4? Apa yang diharapkan oleh hitam? Maka hitam akan mainkan sacrifice the knight. Boom. Betul sekali ya. Itu pion racun guys ternyata. Ya. Ya kalau gajah pukul pion, kuda makan F4, benteng makan, ya bentengnya tewas di sini. Jadi gajah petak D2 dimainkan, hitam mainkan langkah Menteri ke petak A7, coba bertahan. Putih mengambil pion F5, hitam pukul balik pion F5, dan Medina tidak buru-buru mengambil pion F5, tapi dia mainkan langkah benteng F3 dengan ide benteng berpindah ke petak H3, ancaman ke petak H7. San Diego panik, dia mainkan langkah kuda E7, putih mainkan langkah posisional yang sangat mahal, raja ke petak H1, berpindah dengan ide benteng ke petak G1. Hitam menjawab dengan langkah C5, putih benteng H3, hitam H6. Sekarang raja hitam diburu dengan benteng G3. Dengan ide Menteri pukul pion H6, pin, hitam raja H8, putih H3, menyiapkan raja untuk naik ke petak H2 apabila dilakukan skak. Kemudian hitam Menteri ke petak H2, mengancam benteng dengan tujuan C4 juga. Putih mainkan langkah benteng B ke petak G1. Petak G7 diancam, hitam Menteri D5 skak. Putih raja 2, hitam Menteri F7, teman-teman. Dapatkah kalian lihat dua langkah kemenangan ke depan yang akan dimainkan oleh putih dengan sisa waktu, aduh jauh banget ya. Yap, Menteri pukul Menteri, benteng pukul Menteri, gajah C4, menyerah hitam, teman-teman. Ya mau gimana lagi? Tewas nih gajah petak G7. Kan bisa benteng F8. Yap, betul sekali. Maka putih akan mainkan langkah sikat dulu nggak sih? Makan dan E6, kancem lagi, gajahnya tetap jatuh, teman-teman. Ya, sebuah tampilan permainan yang sangat luar biasa ya, teman-teman. Opening yang kurang menarik dari hitam menurut saya, dengan jalan F6 kemudian kuda 4, malah gajahnya diberikan di petak F5. Itu jelas sangat mendasar sekali, kesalahan yang tidak boleh dilakukan ya di awal permainan. Ya, kalau saya mungkin apabila diancam tadi dengan jalan kuda 4, maka hitam harusnya menarik gajah mundur lah, E6. Apalagi lawan kita kelasnya lebih tinggi daripada kita. Nah, kita pasti harus sangat akurat merespon ancaman dari lawan. Nah, teman-teman, itulah yang terjadi. Medina cukup positif ya kemarin. Dia juga menang waktu lawan Kazakhstan, dan sayang sekali kemarin tim Indonesia kalah dari India dengan skor 3,5-1/2, hanya Chelsea yang remis. Lawan Faisal remis babu. Sekarang peringkat Indonesia ada di mana ya? Yap, kalau berita terakhir sih sebelum pertandingan ini, Indonesia berada di tempat kelima dengan 4 poin, sama dengan Vietnam, kemudian sama juga dengan Kazakhstan. Peringkat pertamanya India dengan 6 poin, dia selalu menang. Cina 5 poin, menang 2 kali, remis 1 kali, dan juga Indonesia tadinya peringkat pertama karena kalah ya. Nah, dengan hasil sore ini, teman-teman, ini yang sebelah kiri India ya. Cina baru aja menang atas India, jadi Cina peringkat pertama, peringkat 2-nya mungkin India ya.
dengan 6 poin. Karena tiap menang dapat 2 poin ya. Jadi 6 poin. Udah 3 babak. Kemudian Kazakhstan menang lagi, jadi sama, dia dapat 6 poin. Indonesia juga 6 poin. Nah, Vietnam 4 poin. Indonesia 5 poin. Jadi Cina dapat 7 poin, India 6 poin, Kazakhstan 6 poin. Indonesia ada di tempat keempat ya. Bersama dengan Filipina juga ya, kalau nggak salah. Vietnam ya. Filipina di bawah Indonesia kayaknya nih. Yap, setelah Indonesia, Vietnam dan Filipina ya sepertinya. Nah, gitu teman-teman. Emang susah banget cari data Asian Game ini karena di Chess Resort juga nggak ada. Jadi aku sampai cari data nih. Nah, mudah-mudahan tim Indonesia bisa finish 3 besar ya. Lawan berikutnya pasti nggak mudah juga. Bisa kemungkinan lawan Cina juga, bisa lawan Mongolia, bisa lawan Vietnam nih, Uzbekistan. Tapi kita harus menang atas lawan-lawan seperti itu. Apa komentar kalian teman-teman? Jangan lupa bantu doa juga, dan jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih yang selalu like dan selalu share. Jangan lupa gabung ke RL Chess Academy teman-teman.